Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya sampaikan aksi nyata pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Aksi nyata ini adalah salah satu tugas diklat calon guru penggerak angkatan 4 ini. Kita lanjutkan. Apa itu definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita telusuri dulu apa sih pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Definisinya adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin, karakter, pemikiran atau intelek dan tubuh anak. Bagian-bagian ini tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita. Nah, ini definisi pendidikan yang saya kutip dari bukunya Rosnan tahun 2016 halaman 90. Kita lanjutkan. Kalau kita cermati, pokok filosofi Ki Hajar Dewantara itu ada 3. Yang pertama adalah sasarannya, yaitu pendidikan budi pekerti. Kemudian yang kedua, pendidikan intelektual atau pikiran. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan tumbuh kembang anak. Nah, ini budi pekerti, intelektual, tumbuh kembang anak ini tidak boleh dipisahkan. Nah, semua harus dioptimalkan. Oke, kita lanjut. Nah, karakter pelajar Pancasila. Sekarang ini lagi dididik ya, bagaimana guru-guru nanti dapat menanamkan anak-anak supaya mempunyai karakter pelajar Pancasila. Ke-6 karakter tersebut yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, kreatif. Yang keenam, mandiri. Nah, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah sasaran utama. Jadi pelajar Pancasila harus mempunyai kadar keimanan yang kuat pada Tuhan Yang Maha Esa setelah lulus nanti. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini walaupun kita hidup berbeda-beda, tapi kita harus saling toleransi, saling menghargai antar sesama, baik antar suku dalam bangsa sendiri maupun dengan bangsa-bangsa di dunia lain, walaupun berbeda-beda agama dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, gotong royong. Gotong royong ini kalau boleh dibahasakan lain adalah kerjasama maupun kolaboratif. Jadi peserta didik setelah lulus juga mempunyai kemampuan bagaimana bekerja sama dengan orang lain. Nah, jadi tidak muncul sendiri, tidak baik sendiri, tapi bagaimana mampu bekerja sama dengan orang lain. Jadi akan lebih baik secara kolektif, ya, begitu. Berikutnya bernalar kritis. Bernalar kritis ini mampu menyerap informasi secara benar, logika, runtut, dan tidak mudah dengan adanya informasi-informasi yang belum jelas kebenarannya. Kemudian kreatif. Kreatif ini mampu membuat hal-hal baru, walaupun tidak betul-betul hal-hal yang dibuat itu baru, namun mampu mengkreasikan hal-hal yang sudah ada menjadi hal-hal baru agar penggunaannya lebih mudah. Kita lanjut, berikutnya mandiri. Mandiri yaitu mampu melakukan pekerjaan individunya secara mandiri. Ya. Jadi hal-hal yang harus diselesaikan secara sendiri dia mampu bekerja. Ya.
Contohnya bagaimana mencari informasi yang benar. Itu dia mampu mencari mungkin sumber dari internet, bertanya kepada orang lain, dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Implementasi dalam kelas. Hal yang saya perbuat dalam kelas yaitu satu, yang pertama menyusun RPP. Kemudian yang kedua melaksanakan pembelajaran berdasarkan RPP tersebut. Kemudian yang ketiga melakukan penilaian. Yang keempat melakukan evaluasi. Jadi pertama itu berangkatnya dari RPP. Bagaimana RPP-nya itu? Ya, tentunya adalah memasukkan unsur-unsur pada karakter pelajar Pancasila itu dalam RPP, kemudian diimplementasikan dalam pembelajaran agar menjadi sebuah pembiasaan bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penilaian. Ini setelah diajar, setelah kemudian dilakukan penilaian sejauh mana anak-anak menyerap apa yang sudah diajarkan tadi. Setelah melakukan penilaian, maka adalah melakukan evaluasi. Evaluasi ini untuk mengetahui tindak lanjut, mengetahui sejauh mana anak-anak mampu, kemudian bagaimana ya sebagai pijakan untuk melakukan tindak lanjutnya. Oke, untuk materi RPP-nya yaitu tentang kebugaran jasmani kelas 4 SD. Di mana komponen kebugaran jasmani yang diajarkan adalah kekuatan, kelincahan, dan kecepatan. Kekuatan ini bagaimana anak-anak diajari untuk melatih kekuatannya, kekuatan otot. Kemudian yang kedua diajari bagaimana untuk meningkatkan kelincahannya atau belajar meningkatkan kelincahan. Kemudian yang ketiga bagaimana belajar meningkatkan kecepatannya. Nah, nanti kita sampaikan agar anak-anak mampu ya, untuk meningkatkan kebugaran jasmaninya sendiri-sendiri. Oke, kita lanjut. Karakter pelajar Pancasila yang dimasukkan yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kemudian gotong royong. Kemudian yang ketiga kreatif. Yang keempat mandiri. Memang tidak semua karakter pelajar Pancasila ini saya masukkan. Ya, saya cari mana yang cocok untuk dimasukkan dalam pembelajaran tersebut. Ya, yang pertama bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dimulai dengan pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian yang kedua gotong royong, ini bagaimana menata alat secara bersama-sama, kemudian bagaimana bekerja sama dalam tim. Terus kemudian kreatif. Kreatif ini anak-anak dalam bermain itu tentunya akan mencari jalan bagaimana permainannya atau timnya itu bermain lebih bagus. Kemudian mandiri yaitu masing-masing anak itu juga akan mencari solusi secara mandiri bagaimana menata timnya itu menjadi tim yang kuat atau bagus. Berikutnya. Nah, ini saya mulai dengan identifikasi peserta didik. Ya, saya tanya apakah bermain ini menyenangkan bermain atau dengan olahraga yang sifatnya individu, apakah mereka suka berolahraga dan sebagainya, apakah mereka sering berolahraga dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Ini juga identifikasi masing-masing anak. Semua anak saya tanya satu-satu. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh latihan push up. Nah, ini bagaimana anak-anak tidak saya ajarkan push up yang sebenarnya, tapi ini push up modifikasi agar anak-anak tidak keberatan dan juga senang melakukan. Karena anak-anak itu sifatnya suka bermain. Dan ini secara tidak langsung anak-anak ini akan melakukan kegiatan memperkuat otot tangan. Ini termasuk latihan kekuatan. Kita lanjutkan. Ya, ini adalah contoh latihan sit up-nya. Ya, kita cari bagaimana melakukan latihan
sit up. Maaf ini, nah ini belum ya. Oke, ini adalah latihan sit up dengan cara bermain. Nah, ini dengan cara memberi benda pada temannya. Mereka akan melakukannya dengan riang gembira. Berbeda kalau melakukan kegiatan sit up yang beneran, anak-anak akan cepat capek dan merasa bosan. Nah, ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh lari bolak-balik ini adalah untuk melatih kelincahan. Bahkan kombinasi kecepatan juga bisa. Nah, ini dengan bermain. Konsep berlatih kelincahan itu seperti lari bolak-balik. Nah, ini juga ada unsur lari bolak-baliknya, memutar badan, yang merubah arah, dengan cepat. Nah, saling berkompetisi dengan tim lawannya. Nah, mereka akan senang melakukannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang adalah berlatih lari sprint. Ini untuk meningkatkan kecepatannya. Namun dengan cara berkelompok. Nah, berlomba-lomba kecepatan secara berkelompok ini anak-anak juga senang. Berbeda kalau disuruh harus kamu lari sejauh sekian dengan kecepatan sekian. Nah, anak-anak tidak akan melakukannya, tidak akan senang. Ini kita termasuk berpihak pada peserta didik, bagaimana anak-anak menjadi senang dalam melakukan, tujuannya pembelajaran juga tercapai. Di sini juga ada unsur kerjasama tim, di sini juga ada unsur kreativitas, ya, bagaimana melakukannya dengan mandiri, ya, dan sebagainya. Mandiri dalam tim maksudnya, mandiri dalam individu juga ada. Nah, sekarang testimoni dari peserta yang sudah melakukannya tadi. Ini ada peserta didik yang bernama Felix. Ini juga testimoni dari saudara Bisma. Saya kira cukup dari saya, penjelasan saya tentang aksi nyata saya di sekolah. Jika ada kurangnya mohon maaf. Ya, jadi semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan dan saya sendiri khususnya, dan pada umumnya bagi pembaca atau yang melihat video ini. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.